Ya, halo kembali lagi di channel gua dan seperti janji gua akan selalu berusaha untuk konsisten mengeluarkan video paling enggak 2 hari sekali lah, maksimum 3 hari sekali atau seminggu ya 3 kali, 2-3 kali lah minimum ya. Dan kali ini kita akan bahas ya temanya soal Piala Dunia. Nah, ini gue pas pakai baju Piala Dunia, tapi ini di Rusia ya. Ya waktu itu gue kesana juga sempat nonton Uruguay lawan Prancis dan Prancis lawan Belgia ya. Jadi ya itu sedikit trivia dan gak kerasa udah 4 tahun ya sebenarnya karena Piala Dunia waktu itu kan tahun 2018 bulan Juni Juli ya. Jadi ini kan udah bulan April, Mei Juni. Jadi udah hampir 4 tahun kurang 2 bulan yang lalu lah Piala Dunia bergulir dan kali ini kembali kita akan sebentar lagi menyaksikan Piala Dunia nanti bulan November. Kali ini kita tahu agak beda karena diselenggarakan di Qatar ya, jadi digeser ke November Desember supaya nggak terlalu panas untuk fans khususnya, karena kalau untuk pemain sebenarnya bisa aja disiasatin di stadion, di lapangan, dibikin dingin atau apa, tapi fans ini yang menjadi concern dari panitia. Nah, eh per hari Rabu ya tanggal 20 Maret 2022, 7 tim menambah tiket dari peserta putaran final Piala Dunia, dan sebelumnya Kanada yang memastikan tim pertama dari CONCACAF yang melaju ke Piala Dunia 2022, tim ke-20. Kemudian di hari ini kurang lebih ya hari Rabu ini 7 tim ya, 7 tim memesan tiket juga, yaitu dan diborong 5 ini dari Afrika ya, jadi Ghana, Senegal, Tunisia, Maroko dan juga Kamerun ya. Satu tim klasik yang gak lolos menurut gua ya Senegal, dan juga mungkin Pantai Gading ya. eh Mesir nggak lolos, jadi nggak ada Mohamed Salah nanti di Piala Dunia 2022. Mungkin ini menjadi nilai plus, mungkin juga nilai minus ya. Tergantung, kalau nilai minus mungkin bagi Mesir, tapi bagi Liverpool ini menjadi nilai plus. Nah, gua akan bahas secara overall dulu. Yang pasti saat ini jadi sudah 27 tim ya yang memastikan akan compete di Piala Dunia nanti. Gak usah gue bacain ya, mungkin nanti listnya aja di sini gue tulis biar lebih enak. Nah, kemudian gue hanya merecap yang lolos-lolos. Jadi 5 tim Afrika, jadi kuotanya 5 nih ya. Jadi ini penting dulu. Kota Afrika 5 dan langsung hari ini diambil semua. Tadi gue udah sebut. Kemudian dari Eropa masih ada 3. Pet B dan Pet C sudah mengirimkan wakilnya, yaitu Portugal dan juga Polandia. Nah, nanti gua bahas khusus untuk pertandingan Portugal kemarin menghadapi Makedonia Utara atau North Macedonia ya, secara rinci. Tapi sekali lagi gua akan overall dulu. Jadi masih ada satu tiket dari UEFA yang akan diperebutkan antara Wales, Skotlandia atau Ukraina. Ya, ini gara-gara ada perang jadi agak sedikit terhambat. Nanti kita akan lihat jadi siapakah yang lolos, apakah Wales. Jadi Wales sudah 50% nih, langkahnya akan lolos, tapi tinggal menunggu lawan antara Skotlandia dan Ukraina. Terserah lu pilih yang mana atau analisis lu mengatakan yang mana, bebas. Kemudian tadi Afrika udah, UEFA atau Eropa tinggal satu. Kemudian dari CONCACAF ya, CONCACAF ini masih ada dua setengah. Karena jatah mereka itu 3,5 ya. Jadi peringkat 3 itu otomatis lolos. Peringkat 4 nanti akan bertemu dengan CONCACAF tuh ketemu siapa ya? Bukan Asia, Oceania ya. Jadi ketemu kemungkinan. Nah, ini ketemu antara New Zealand atau Solomon Islands. Nah, peringkat ya dari CONCACAF, Kanada udah lolos, kita semua udah tahu. Nah, 2 lagi hampir pasti sebenarnya, United States atau Amerika dengan Meksiko. Ya, ini poinnya udah beda 3 sama Costa Rica di peringkat keempat ya. Hanya keajaiban yang membuat United States atau Meksiko tidak lolos otomatis. Jadi kita asumsikan 3 wakil dari CONCACAF itu, ya Kanada udah, Amerika dan juga Meksiko. Setengahnya lagi nanti antara mungkin Costa Rica menghadapi, nah ini jatah setengah ini dari Oceania, yang hari ini Solomon Islands akan berhadapan dengan New Zealand. Jadi pemenangnya akan ketemu dengan Costa Rica. Nah, Australia sama Solomon Islands ya 10 ketemu mereka pernah ya, dan 8 kali menang New Zealand dan 2 kali imbang. Jadi
95%, mungkin 98% New Zealand yang akan memenangkan laga tersebut dan mungkin kemungkinan akan ketemu Costa Rica ya di partai playoff puncak nanti yang akan diselenggarakan kalau nggak salah, coba kita lihat ya, bulan Juni apa ya? Ya 13-14 Juni lah ya, pertengahan Juni nanti ketemu antara pemenang New Zealand Solomon Islands dengan Costa Rica peringkat 4 CONCACAF. Nah, kemudian udah Eropa udah, CONCACAF udah, apalagi tadi Afrika udah. Nah, kemudian ini Asia udah mengirimkan 4 wakilnya ya. Ini Arab Saudi, kemudian Jepang, lalu Korea Selatan dan Iran. Nah, jatah Asia ini 4,5, setengah lagi nanti diperebutkan. Masih panjang sebenarnya ya antara Australia dan UEA. Nanti mereka ketemu 7 Juni, Australia dan UEA. Pemenang ini belum langsung otomatis lolos. Nanti akan ketemu dengan peringkat 5-nya CONMEBOL atau Amerika Latin ya, antara Peru, Chile atau Kolombia, atau udah ada pemenangnya ya? Coba, mungkin gue ketinggalan, maaf ya kalau agak ini CONMEBOL. Coba kita lihat. Nah, ini CONMEBOL apakah udah diputuskan? Sorry gue kalau ketinggalan. Oh udah ya, jadi Peru ya. Mohon maaf ya, ternyata tadi pagi gue nggak nge. Jadi Peru nanti akan ketemu dengan pemenang antara Australia dan UEA ya. UEA kemarin itu kebetulan gue yang bawain di iNews, menang 1-0 dari Korea Selatan yang memang udah nggak ada peluang lagi, sehingga mereka memastikan tiket. Bukan Irak ya, persaingannya dengan Irak, tapi ya Irak seri dengan Syria, sehingga UEA dengan Australia pemenangnya akan ketemu dengan Peru. Nah, ini seru, satu tiket ya. Jadi masih ada sudah hari ini 7 yang lolos, 5 to go ya. Jadi kita lihat siapa yang akan lolos, apakah Peru, apakah UEA, Australia, Australia, ataukah mungkin Wales, Skotlandia, Ukraina. Kita akan tunggu ya 5 tiket yang tersisa. Nah, satu spotlight yang menarik di sini adalah gue mau bahas soal keberhasilan Portugal lolos ya. Gue kebetulan bukan lumayan, tapi gue nonton pertandingan ya kemarin ya, atau tadi, iya dini hari tadi gue nonton almost minute by minute ya. Sebelum pertandingan banyak yang mengatakan atau bertanya sama gue gitu, kira-kira gimana Makedonia Utara bisa nggak mengalahkan Portugal. Gue bilang ya kalau namanya bisa aja, tapi gue rasa lebih mungkin Portugal yang lolos. Kenapa? Pertama, ada filosofi yang mengatakan lightning doesn't strike twice in the same place. Jadi petir tidak menyambar di tempat yang sama 2 kali. Berulang kali gue mengatakan unsur luck ini lebih banyak bermain dalam keberhasilan North Makedonia menyingkirkan Italia, jadi juara Euro nih yang luar biasa, mengagetkan dunia. Italia tidak lolos, disingkirkan melalui satu gol tunggal. Nah, ada unsur lucknya juga buat buat Portugal. Artinya mereka, Fernando Santos bisa belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Italia ya. Dan ini kalau lo lihat memang di 20 menit awal permainan Portugal, ini Fernando Santos lebih mengutamakan lini pertahanan. Mereka tahu mereka akan dibiarkan menguasai bola, mereka akan dibiarkan menguasai pertandingan, tapi mereka tidak mau terlena, tidak mau membiarkan pintu belakang mereka terbuka. Ini yang kesalahan yang dilakukan oleh Italia. Baru gue mencatat 20 sampai 25 menit baru mereka mulai tancap gas. Setelah mereka yakin dengan pertahanan mereka baru mulai melakukan tekanan-tekanan. Kenapa gue melihat dari aspek ini? Karena memang itu tadi, mereka beruntung ada studi kasus ya dari keberhasilan Makedonia Utara menyingkirkan Italia. Dan ini yang gue yakin 100.000% ya, videonya ditonton sama Fernando Santos untuk dipelajari ya, di mana titik kelebihan dan juga kelemahan dari Makedonia Utara. Dan itu benar-benar Portugal bermain dengan taktis, dengan strategi, dengan cerdas. Mereka tahu mereka unggul segala-galanya, tapi mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan Italia. Nah, tadi yang gue bilang 20 menit awal itu mereka memperkokoh kedudukan pertahanan, dan memang akhirnya kesabaran itu terbayar ya melalui gol atau brace dari Bruno Fernandes di menit ke-32 dan juga 65 ya. Dan menariknya
kalau lu lihat gol pertama itu kerjasama dengan Ronaldo dengan Bruno Fernandes. Di MU gue tidak melihat itu sering terjadi. Ini di Portugal tapi kemarin itu terjadi, dan menariknya kalau lihat prosesnya, Ronaldo itu yang asister ya, yang memberikan asis kepada Bruno Fernandes. Bahkan diawali dengan nutmeg ya. Artinya apa? Artinya memang peran Ronaldo ini sedikit digeser sebagai dalam tanda kutip pemantul juga. Dia sebagai goal getter iya, tapi juga bisa berperan sebagai pemantul. Bruno yang datang coming from behind dan akhirnya bisa mencetak gol. Dan ini yang mungkin akan bisa menjadi juga sedikit ya hints bagi Rangnick di MU untuk bisa bagaimana men-switch sedikit peran dari Ronaldo yang ya with all respect ya, finishingnya agak nggak terlalu seperti dulu lagi lah ya. Buktinya apa? Ada satu peluang ya, menit 14 Ronaldo dari sudut yang sebenarnya makanan dia dari sudut kiri, tapi tendangannya masih melenceng ya. Ini yang gue katakan kalau dulu 5-10 tahun lalu mungkin pasti gol ya. Nah kemudian ada gol lagi di menit ke 65 ya. Jadi 2-0 dan selesai, udah pertahanannya langsung tutup rapat. Portugal dan mengemas atau memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat Portugal hanya melepaskan 3 shot on goal. Ya, jadi untuk tim yang lebih dominan jauh menguasai pertandingan ini tidak banyak. Jadi memang Portugal sekali lagi benar-benar tidak mau mengalih kesalahan yang dilakukan oleh Italia. Dan satu yang menarik adalah Fernando Santos menunggu justru lawan melakukan kesalahan. Kalau di Makedonia Utara mereka menunggu Italia melakukan kesalahan, Portugal kebalikannya, mereka yang menunggu North Makedonia melakukan kesalahan. Jadi ini adu sabar juga. 2 gol dari Bruno Fernandes itu diawali dari kesalahan pemain North Makedonia. Jadi mereka potong di tengah, pressing di tengah, berkali-kali dan ada kesalahan dimanfaatkan. Dua-duanya diawali kehilangan bola dari Makedonia Utara, dan itu luar biasa. Jadi memang Fernando Santos Portugal bukan hanya menang karena kualitas, tapi juga mereka menang karena taktik ya. Dan ini adalah capaian yang luar biasa bagi Portugal. 6 kali mereka berhasil melaju ke Piala Dunia berturut-turut ya, sejak tahun 2002 kalau nggak salah. Ya 2002, jadi sangat luar biasa. Dan ini akan menjadi Piala Dunia terakhir gue rasa bagi Ronaldo. Gue nggak tahu lagi ya kalau 2026 nanti dia masih main, berarti umurnya berapa? 41 mungkin ya. Jadi mungkin ya bukan tidak mungkin, tapi gue rasa sangat kecil ya. Dan oh ya, sebelum menutup juga satu lagi tim yang akan lolos yaitu Polandia ya. Ini juga mungkin akan menjadi pertandingan terakhir bagi Lewandowski. Dan dia juga di situ berperan ya, sangat penting dengan mencetak gol pembuka dari penalti di menit ke-49 sebelum dilengkapi oleh Zielinski ya. Jadi ya not bad ya buat Polandia yang di dua kompetisi terakhir berarti mereka berhasil lolos ya, karena 2010-2014 mereka nggak lolos, 2018 lolos tapi hanya group stage, dan ini kembali lolos di Piala Dunia di Qatar nanti. So selamat buat 27 tim yang sudah akan berangkat ke Qatar. Masih ada 5 lagi, 5 to go yang berjuang. Good luck, let the best win and go through the final stage of the World Cup. Oke, terima kasih. Sampai di sini video gua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share kalau lu berkenan. Salam sehat. Ciao.